trennya kan semenjak motor Matic hadir banyak merubah strateginya mereka. Jadi dia mainkan psikologinya orang yang di medsos, apalagi kan ya karya seni itu memang secara logika kadang-kadang nggak masuk akal juga sih bro, makanya kalau ya misalnya ada oke baik halo kawan. Tentu ketemu lagi bersama saya Bagus WS atau channel YouTube Bagus WS dan masih ditemani oleh Bang Wardiman. Apa kabar bro? Sehat? ya baik baik baik. Gimana kabar hari ini? Begitu Liburan begitu. aman? Karena anak muda sekarang lebih banyak membutuhkan apa namanya ya liburan atau healing atau Refreshing. apa gitu Hmm. ya refreshing. Jadi hari ini kita coba akan bahas sesuatu yang mungkin agak keluar dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Ini dibilang teknologi ya ada juga, cuman agak lebih jauh lah. Saya dengan Bang Watiman setelah membahas video sebelumnya, kita coba buat sesuatu yang agak beda dan ini mengikuti juga perkembangan tren. Kita akan bahas terkait yang namanya skuter metik atau bukan metik ya, atau brand namanya Vespa. Kalau anak-anak Vespa bilang itu punya satu Vespa dan sejuta saudara kayak gitu sih. Ada yang mungkin menarik dari Bang Wadiman atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk? Rasa Ah, sih enggak sih Pak. Lanjut aja Pak, lanjut aja. kalau kita lihat ya, mungkin saya akan coba bahas terkait persoalan latar belakang atau sejarah dari Vespa ini sendiri. Jadi Vespa ini adalah kendaraan bisa dikatakan juga sejuta umat. Banyak orang-orang yang menggunakan Vespa ini dari zaman dulu sampai sekarang ini masih langgeng dan komunitasnya sangat banyak ya Bang Wadiman. Di Makassar sendiri, di Indonesia sendiri itu sangat tren perkembangan Vespa ini. Ya, Vespa dimulai saat masuk Indonesia sejak tahun 50-an dan langsung menarik perhatian publik pada masanya, perhatian publik karena sebagai hadiah sebagai pasukan perdamaian PBB, kontingen Garuda yang baru saja pulang. Jadi kontingen Garuda baru saja pulang dari Kongo tahun 60-an dan diberikanlah hadiah si motor Vespa ini. Profesor. Pada tahun 2021, Vespa di Indonesia menjadi bagian dari PT Piaggio Indonesia yang merupakan APM dari merek Vespa dan Piaggio. Lantas siapa sih Vespa itu? Oke, boleh dilanjut Bang. Ya, jadi Piaggio ini adalah sebuah perusahaan perusahaan berasal dari Italia dan memang bergerak atau di bidang penyuplai motor dan salah satu brandnya itu adalah Vespa dan Vespa merupakan anak usaha ya dari Piaggio Group yang dimana Piaggio Group merupakan konglomerasi ya asal Italia di berbagai usaha salah satunya adalah manufaktur kendaraan roda dua dengan merek iya, itu Piaggio dan Vespa untuk skuter klasik, Gilera dan untuk skuter modern, dan Aprilia untuk segmen motor sport, Derby untuk segmen motor trail, Moto Guzzi untuk segmen motor retro. Jadi ketika saya membahas dan membaca flashback terkait sejarah dari Vespa itu baru banyak saya tahu tentang ternyata ada grup bisnis yang dinaungi oleh apa salah satu yang menaungi Vespa dan ternyata itu besar juga. Bahkan sejarah sebelumnya ternyata produsennya ini awalnya juga sebagai manufaktur pesawat terbang atau pesawat tempur gitu. Itu beberapa ini. Selain itu Piaggio Group juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan di luar Italia untuk memproduksi motor. Salah satunya adalah PGO yang beroperasi di India untuk pasar Indonesia. Vespa dipasarkan melalui PM-nya PT Piaggio Indonesia. Ya, jadi trennya kan semenjak motor Matic hadir banyak merubah terkait terkait kondisi-kondisi yang ada termasuk tren tren menggunakan motor dan Vespa Matic ini adalah sebagai salah satu standar baru di kalangan anak muda dan Vespa yang dikenal sebagai kendaraan tahan banting dengan desain klasik
selama beberapa dekade menghiasi pasar otomotif roda dua di Indonesia. Bahkan sampai saat ini masih banyak komunitas-komunitas Vespa label yang aktif di Indonesia. Namun sejak tahun 2000-an era Vespa manual sudah berakhir, dalam artian komunitasnya ada tapi berganti menjadi Vespa Matic. Sebenarnya pun berubah haluan. Jika dulu Vespa banyak digunakan oleh laki-laki dengan menunjukkan maskulinitas, sekarang banyak Vespa Matic ini digunakan juga oleh perempuan. Penggunanya pun juga dengan Vespa Matic trennya beralih ke pemuda dengan profil middle height gitu. Dan sedikit juga kalangan artis pun atau pesohor di Indonesia menggunakan Vespa ini. Jadi terakhir klub motor prediksi yang merupakan 13 artis dan pelawak papan atas terlihat menggunakan Vespa ketika touring Jogja awal tahun ini. Tren ini kemudian mencoba ditangkap oleh brand lain dengan menghadirkan model retro klasik ala Vespa untuk menarik minat konsumen, diantaranya adalah Honda, Yamaha, dan Suzuki, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa Vespa dengan segala karakteristik uniknya sudah punya kekuatan sendiri untuk menarik market. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Bang. Kalau ada langsung saja. Terus kalau misalnya datanya sendiri kita lihat Vespa Piaggio yang untuk penjualan itu dari tahun ke tahun justru naik banget, justru naik, dan ini buat tren pasar juga sangat besar. Terus bahkan data pun 2021 menunjukkan Vespa dan Piaggio itu di sosial mampu melakukan recovery yang cepat dari hantaman krisis pada tahun 2020 karena COVID. Penjualan tahun 2021 bahkan menunjukkan performa yang lebih baik tahun 2019 sebelum pandemi. Mungkin itu sedikit pengantar. Kalau misalnya kita mau coba bahas lebih jauh, mungkin ada juga dari Bang Wardiman terkait si motor skuter klasik ini yang sudah sangat mendunia, Bang. Ya, Tapi untuk pertama mungkin kita bahas ini dulu. Yang membedakan Vespa sama motor metik biasa tuh apa sih? Karena saya lihat sih paling mirip-mirip juga, tiada beda-bedanya. Jangan sampai ada sesuatu ciri khas apa gitu yang bedakan. Karena kalau seumpama yang iya oke lah, Scoopy, Yamaha, Pino ya beda dikit lah ya. Tapi kalau dilihat-lihat bedanya sama yang ini tergolong metik, ini tergolong metiknya Vespa itu gimana? baik. Jadi gini sebenarnya, Bang. Kalau saya lihat sih secara brand ya, kita berangkat mungkin dari sana, karena kalau secara uh, mesin dan onderdil atau ketahanan ya mungkin sudah teruji zaman juga. Cuman kalau kita bahas tren anak muda dan metik, memang tampilannya klasik dan memang menjadi pionir lah untuk di bidang otomotif terkait model motor yang klasik. Terus ya sampai saat ini komunitas dari Vespa ini terus bertahan. Salah satu kekuatannya adalah itu. Tapi kalau diunik dalam artian apalagi namanya desain dan keunggulan yang lain, ya memang masih agak ada kesamaan, karena memang saya lihat tren-tren tentang kendaraan bermotor itu biasanya memang kesamaannya ada. Jadi siapa yang mengeluarkan pertama, nggak lama kemudian dari sana akan ada model baru dan itu diikuti oleh brand yang lain. Tapi keunggulannya sih kalau saya lihat sih memang komunitasnya memang luar biasa besar. Tapi selain itu saya coba bahas gini sih, Bang. Apa namanya? Jadi yang menarik sebenarnya kenapa saya dengan mengajukan misalnya kita bahas Vespa adalah kemarin waktu sebelum ini saya lihat ya, ini lagi jadi booming waktu itu, jadi saya coba mau bahas ini. Kenapa? Karena Vespa mulai menunjukkan diri dengan tren marketing yang luar biasa dengan menggunakan sosial media. Jadi selain ini, sebelum ini akan saya coba bahas bagaimana seorang Arif Muhammad itu sebagai influencer dan dengan komunitas Vespa yang luar biasa ini, Bang. Saya lihatnya tren marketingnya
cara marketing untuk menjual Vespa Matic ini atau misalnya mempromosikan Vespa Matic ini agak unik, makanya saya coba bahas. Apa yang dilakukan oleh si Arif Muhammad dengan cara apa lagi namanya, dengan cara menggunakan sosial media. Jadi awalnya Ya. Arif Muhammad mengumumkan di sosial medianya akan buat giveaway dengan memunculkan sebuah video seperti itu, sebuah video. Jadi uh, latar belakang dengan dimunculkan sebuah video model Vespa baru atau keluaran terbaru. Jadi dibikin campaign pasti punya beberapa pertimbangan. Misalnya sentimen orang terhadap brand fashion mengarah ke VVP dan kurang baik. What's after next gitu ya. Keikon brand awareness ini mulai turun. Jadi dibuatlah semacam kolaborasi antara Vespa dengan brand fashion prep studio. Jadi ini model kerjasama saya lihat. Awalnya si Vespa terus coba untuk membangun brandnya di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khasnya sendiri. Terus kenapa kampanyenya dibikin giveaway yang awalnya 1 lalu di cancel menjadi 100. Ini menarik perhatian banyak orang di sosial media karena apakah ini gimmick? Kan biasa kalau di marketing ada gimmick atau bukan? Karena awalnya hanya mengunggah kita akan memberikan satu Vespa Matic, tapi tidak lama kemudian itu di cancel. Nah, di marketing ini kalau saya baca ya, saya lihat bahwa kesamaan target market pengguna Vespa dan Prep Studio ini ada kesamaan. Jadi kolaborasi ini dapat. Selain itu, tren Vespa di Indonesia ternyata nggak pernah mati. Nggak pernah mati, kita coba lihat trennya. Bentar. Terus naik. Oke, lanjut. Jadi yang tadi Apa? itu di cancel terus dikasih 100 unit atau di cancel terus langsung ada pembeli 100 unit, gimana maksudnya? Enggak. Jadi awal mulanya si Arif Muhammad dengan si Prep Studio dan Vespa itu mau kolaborasi, mau bikin campaign tentang model Vespa yang akan keluar baru, Matic lah. Oke, terus giveaway satu Vespa kan? Giveaway satu Vespa. Tapi nggak jadi. Nggak jadi, di cancel lah. Jadi dibuatlah pengumuman di Instagramnya bahwa kita cancel satu giveaway. Dan dia setelah beberapa hari kemudian mengganti dengan pengumuman yang membuat orang menjadi banyak memberikan perhatian ke sana karena langsung 100 Vespa. 100 giveaway. 100 unit Vespa giveaway. Oke, kalau dilihat ya, menurut saya sih. Ini kan apa ya? Kan kalau dilihat karakter pengguna media sosial yang sekarang kan, itu selalu cari hal-hal yang menarik kan. Pada akhirnya terlepas dari itu berfaedah kah, itu interesting kah, enggak. Dia carinya apa yang paling menarik gitu dari sosial media itu. Makanya kalau dilihat dari strateginya sih memang itu kayak permainan psikologi ya. Contoh, harapan awalnya saya dapat gaji 1 juta doang, tapi pas dikasih sama bosnya langsung 10 juta, pasti langsung excited kan. Ini kayaknya strategi yang sama yang digunakan untuk membuat masyarakat ini kayak pengguna media sosial ini kayak gimana ya? Ternyata 100 biji bro. Tanya teman. Akhirnya share ke teman karena mungkin excited juga, terus nggak kepikiran juga kan, sudah excited kan dari awalnya hooknya cuma 1, tapi langsung jadi 100. Jadi kemungkinannya awalnya cuma 1/1.000.000 mungkin langsung jadi 1/1000 gitu. Jadi orang lain pun pasti bilang panggil teman. Mungkin kayak gitu ya strateginya mereka. Jadi dia mainkan psikologinya orang yang di medsos, apalagi saat ada hal-hal viral pun pasti medsos langsung aja tuh serba share saja, nggak bakalan ditanya lagi bilang ini bener nggak, enggak, share dulu baru. Mungkin kayak gitu sih Pak Bagus kalau menurut saya. Mungkin juga
Tapi kalau kita lihat sih ini kan dia gunakan medianya, sosial medianya Instagram, dan kalau indikatornya mungkin seperti akan ada brand awareness-nya, terus PR-nya atau engagement rate-nya, terus kenaikan followers, reach dan impression-nya, media coverage-nya, dan konversinya akan misalnya jumlah transaksi, jumlah add to chart e-commerce-nya, karena 100 unit itu akan jadi sebuah komunitas Vespa baru, Rap Studio, jadi komunitas Vespa. Jadi giveaway dikasih 100 bro. Terus orangnya akan membuat komunitas yang ketuanya itu adalah si Arif Muhammad dengan timnya itu lagi. Jadi ini makin pas dan lumayan panjang untuk giveaway. Ini 100 motor, dan bahkan misalnya sekelas misalnya gubernur ya Pak Ridwan Kamil juga saya lihat juga ikut dalam heboh-heboh dari pembagian Vespa itu. giveaway dari Syarif Muhammad itu, Vespa itu. Kalau kita perhatikan, Vespa sedang launch ya campaign global, yaitu Vespa X Justin Bieber. Bahkan kan memang Vespa juga punya campaign di luar sana, dia juga punya campaign dengan Justin Bieber. Pasti mereka ingin memaksimalkan laju dari brandnya untuk campaign, salah satunya dengan optimasi negara dengan followers sosial media paling banyak, yaitu Indonesia. Karena ternyata followers paling banyak itu di Indonesia, ternyata si Vespa ini luar biasa juga. Saya juga pas baca-baca ininya, wah luar biasa ternyata kan komunitas ini. Memang tadi saya bilang salah satu kekuatannya adalah komunitas ini gitu. Terus 7 April resmi launch campaign giveaway 100 Vespa limited edition. Terus untuk meningkatkan awareness di sini, peran content creator hadir. Jadi setelah itu tapi persaingan kalau dipikir ya 100 Vespa tuh kan mungkin harganya berapa ya? Anggaplah 20 kan, 20 juta kan. 100 itu kali 20 juta berarti ya 2 miliar ya. Gitu ya? Sekitaran ya 2 miliar kalau putih itu kan 2 miliar. Juta. Nah. Jadi kita bayangkan nih perusahaan mengeluarkan 2 miliar untuk advertising. Itu bukan hal yang kecil kalau menurut saya, karena kita contoh aja, bahkan yang mungkin kapitalnya lebih besar ngeluarin uang 2 miliar hanya untuk ini memberikan motor, itu kayaknya ini ya, apalagi di brand motor ya, bukan di brand mobil. Kalau di brand mobil mungkin keluar 2 miliar mungkin masih wajar ya, karena satu harga mobil kan bisa sampai 1 miliar juga. Tapi kalau di brand motor yang memang harganya agak di bawah ya, bukan juga motor yang motor brand ternama yang harganya selangit, paling brandnya harganya paling di kisaran 20 jutaan kan. Ini menurut saya patut diapresiasi sih, karena kita pikir 2 miliar nih dibuang, dikasih orang, dibakar secara cuma-cuma. Tapi ya mungkin hitung-hitungannya ya mungkin di marketingnya udah masuk mungkin kan, karena pasti BEP-nya agak lama tuh. Ya pasti, karena kan ini ceritanya mereka langsung ini kan. Tapi kalau dilihat sih bro, apa yang didapatkan dari sana, karena memang yang banyak ikut itu adalah beriringan dengan membagikan Vespa satu persatu di Instagram Rap Studio. Nah, tapi nggak cuma ada bagi-bagi gitu, asal bagi-bagi. Coba kalau saya ikuti, memang yang banyak juga diberikan itu adalah para influencer gitu, misalnya yang punya banyak followers lah. Karena konversinya setelah dilakukan itu, followers lagi Vespa itu 633.000, terus followers IG Vespa Indonesia itu 563.000, followers IG Vespa negara lain ya di atas 100.000 gitu. Wajar kalau dapat perlakuan spesial, bisa bikin marketing effort yang berbeda dari negara lain, dan dieksekusi lah. Kita apa aja gitu, dieksekusi ya. Di 21 Maret update foto brand Pils, Arif Muhammad, dan Dimas Marian, dan Vespa Indonesia. Jadi mereka sudah langsung apa?
Ini memang kayaknya ini ya, sekarang kayak haluan untuk promosi-promosi barang itu udah berubah ya. Kan dulu kalau kita mau promosi barang ya TV kan. Dan pertama TV, terus kontak artis kan. Jadi artis ternama tuh, jadi nama artisnya kan. Tapi kalau sekarang saya lihat bukan lagi itu. Jadi orang dengan jumlah followers di IG terbanyak atau orang yang jumlah followers subscriber di YouTube-nya itu paling banyak. Itu aja yang jadi patokannya sekarang. Jadi orang-orang yang jutaan subscribernya di YouTube itu mungkin lebih dicari ketimbang orang-orang yang mungkin namanya udah besar nih. Padahal namanya besar tapi followersnya kurang kayak gitu. Sepertinya haluannya Tapi kalau marketing ke arah sana kayaknya. kalau kita lihat sih memang ya cara marketing berubah mungkin ya dengan hadirnya misalnya sosial media, hadirnya hal-hal yang di luar dari apa yang jadi kebiasaan. Dan kalau kita baca ya, apa syarat dari giveaway itu, jadi Mm-hmm. syarat giveaway itu ternyata komen umur dan aktivitas kalian saat ini, komen komen hobi kalian saat ini temukan dan follow official akun Prep Studio di salah satu marketplace terbesar di Indonesia, komen kamu umur berapa dan tinggal di kota mana, komen kuliah Ya, di mana dan jurusan apa, itu semua data yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk, jasa, atau strategi pemasaran. Bayangin di satu momen Prep Studio dapat ribuan data. mm-hmm. Gitu. Kita Ya jawab pakai betul. data ya. Selama campaign ini berjalan, bro, followers Prep Studio naik 500.000. Engagement rate-nya juga dapat postingan banget di atas 10%. Dan Ya, ini bukan apa ya, bukan bukan sesuatu yang mungkin tadi kalau 2 miliar ngeluarin untuk marketing ya mungkin hitung-hitungannya ada di sana kali gitu. Karena mm-hmm. eh, biar gimana kelihatan bahwa engagement rate-nya naik, bahkan ada yang sampai 1 juta gitu, followersnya nambah 500.000 Ya. gitu. Berarti Terus kalau di secara cuan ya. Berarti kalau dilihat diperhatikan kan berarti kan ceritanya kalau yang konvensional ya kan sebuah perusahaan dalam mendapatkan kita sebut leads data ya, kan bahasanya leads data kan sebelum dia jadi data bakunya kita kan di bagian marketing itu kan menggunakan kayak konsep event. Jadi dia bikin event di pameran, di mana begitu, di mall, di apa begitu, di pelataran gitu untuk mendapatkan engage yang tadi itu, yang seperti Pak Bagus sudah bilang, yang untuk dapat data-datanya dari customer, customernya sedang apa, customernya gimana. Kan dari situ biasanya kalau saya lihatnya ya untuk yang konvensional. Tapi kalau dilihat dari strategi marketingnya Vespa dan Viago, pada akhir ini dengan kesuksesannya mendapatkan leads data yang begitu besar, itu berarti sudah berubah juga seharusnya prosesnya kita kan dalam melakukan proses marketing. Jadi kayak marketing campaign yang konvensional mungkin masih bisa dipertahankan karena masih ada yang bukan generasi Z kan dan generasi millennials kan. Jadi masih ada yang generasi belakang-belakang. Tapi kayaknya zaman sudah membuktikan bahwa cara-cara konvensional itu akan mulai ditinggalkan dengan cara-cara yang baru dalam mendapatkan leads data. Contohnya kayak gini aja. Karena pada akhirnya dengan IG pun orang bisa dapatkan engage leads data yang bisa diolah oleh perusahaan untuk kedepannya strategi marketingnya gimana. Karena kalau saya lihat kalau memang arahnya ke sana, artinya 2 miliar itu sebenarnya nggak murah juga, nggak mahal juga. Karena pada akhirnya kan menyelenggarakan event aja untuk satu event di mall itu kan paling mati-mati 500 jutaan ke atas kan, kayak gitu. Ya. Dan Jadi sebenarnya saya lanjut dulu ya Pak Bagus sebelum kita lanjut ya. oke, Sebenarnya oke. kemarin pas kita mau bahas apakah kita bahas Vespa ya atau bahas yang lain kan katanya viral. Nah, ini ini saya coba cari berita-berita di media tentang apa yang sedang viral. Jadi kemarin itu ternyata sempat
ada, karena ada Hari Vespa sedunia. Jadi ada Hari Vespa sedunia, makanya ada komunitas Vespa itu yang lagi ada di Bali. Jadi Ya, ini beberapa capturean berita tersebut terkait itu. Terus ternyata ya, jadi ada juga beberapa tokoh yang turut serta mungkin ya dalam kegiatan-kegiatan itu. Contohnya Bapak Sandiaga Uno sama Bapak Erick Thohir. Mungkin ini yang dipanggil kali ya, karena kan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata Menteri ya. Pariwisata. Terus mungkin Bapak Erick Thohir juga ada di sana karena jabatannya. Tapi ada satu hal yang interesting nih. Jadi saya nggak tahu apakah ini beneran ya, tapi ini saya capture Ya, juga dari media, resource-nya juga ada, jadi dari Motor Plus. Nah, ini Vespa 1 miliar kan, tapi bahannya kalau bisa dibilang sih tembaga. Jadi ada pengrajin tembaga membuat Vespanya itu dari bahan tembaga. Nah, yang masalah adalah sebenarnya kalau kita bilang tembaga doang, kan kalau di kilo-kilo aja ini Vespa nggak mungkin cukup 1 miliar. Tapi who know, maybe secara ya, artistik nilainya memang 1 miliar. Karena kalau tembaga, walaupun gimana pun itu gamelan dan lain-lain yang kalau dibuat kan nggak mungkin sampai 1 miliar kan. Ratusan juta maybe worth it. Tapi ini 1 miliar. Itu sih hal-hal yang interesting yang terjadi di selama event-event kemarin nih. Karena ada juga ya, kayak pameran dan lain-lain. ya, benar. Jadi memang ada, saya lihat ya, mungkin kita kita hubungkan ya, pasti marketing dari Vespa sebelum terkait yang tadi ya, bahwa memang dia akan lihat event apa sih yang akan datang, dan ternyata ada Vespa Day memang, dan diadakan di Bali dan akan menjadi tempat kumpulnya anak Vespa. Itu juga bisa menjadi apalagi namanya jembatan untuk menuju ke sana, bagaimana Vespa menaikkan juga untuk penjualan dan lain-lain. Dan ya, kalau Bro Walti ingat gimana misalnya lukisan terkait ya, apa ya, bukan sih ya, kayak pameran lukisan atau pameran karya yang pisang Mm-mm. terus ditempelin apa gitu, tempelin plester, itu kan nilainya juga luar biasa. Mungkin mungkin Ya, ya, karya ukuran-ukuran seni ya. keunikan ya karya seni itu memang secara logika kadang-kadang nggak masuk akal juga sih bro. Makanya kalau Ya, misalnya ada motor Vespa yang seperti itu ya, ya seperti itulah, mungkin orang menilai beda-beda. Tapi saya coba ini, untuk ininya terakhir mungkin, atau kita coba ininya, bahwa ya akhirnya si Prep Studio dan Vespa dan Arif Ahmad di sana menjadi memperlihatkan gimana Instagram bisa bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi campaign marketing. Dan secara cuan mungkin mungkin saja ya Prep Studio nggak dapat langsung di depan, tapi pasti mereka mengukur berdasarkan paneling proses dan punya indikatornya tersendiri. Misalnya collect data konsumen, terus increase Instagram followers, increase IR, increase marketplace access followers, dan beberapa indikator tersebut ya adalah proses yang perlu dilewati sebelum conversion terjadi gitu. Untuk ya. teknik dan spesifiknya hanya tim internal mereka yang lebih tahu. Kita bisa belajar banyak dari campaign ini, gimana caranya merawat tipe atau membangun komunitas tapi terasa mengalir gitu. Menurut saya sih memang suatu campaign bisa berjalan dengan kolaborasi dan koordinasi banyak tim. Salah satunya dengan tim sosial media. Kalau kamu bisa melihat ini sebagai hal yang menarik, ini bisa sekali untuk buat kita belajar lah. Mungkin itu dari saya bro, karena Vespa, sekali lagi Vespa punya satu Vespa berjuta saudara gitu sih. Terima kasih bro. Siap. Saya rasa cukup sih Pak, bagus. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di minggu depan kawan-kawan. Sebanyak salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yoi.